Saat ini di seluruh dunia, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan obat dan vaksin yang dapat digunakan untuk mengobati serta mencegah penyakit COVID-19. Namun yang tidak banyak orang sadari adalah, proses untuk mendapatkan obat ini adalah proses yang tidak mudah dan seringkali akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Itu karena obat-obatan ini harus melalui proses penelitian yang sangat ketat sebelum akhirnya bisa didapatkan di toko obat terdekat kita atau dapat diresepkan oleh dokter untuk digunakan sebagai terapi. Hai, nama saya Arsa, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan obat, mulai dari proses penemuannya sampai akhirnya mendapatkan izin edar. Syarat pertama dari suatu obat adalah dia harus bersifat aman. Artinya, obat ini tidak akan membahayakan pasien yang mengkonsumsi obat tersebut. Berikutnya adalah obat tersebut harus efektif. Artinya, obat ini memang memiliki khasiat dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Contoh metode pengobatan yang tidak sesuai dengan kedua syarat tadi adalah metode pengeluaran darah atau bloodletting yang umum digunakan oleh masyarakat di Eropa abad pertengahan. Pada masa ini, suatu penyakit itu dianggap disebabkan oleh tidak seimbangnya cairan di dalam tubuh, sehingga untuk mengobati suatu penyakit, darah berlebih di dalam tubuh harus dikeluarkan. Namun kemungkinan besar metode ini hanya akan memperparah kondisi pasien karena pasien akan menjadi kekurangan darah atau bahkan bisa membunuh pasien tersebut akibat terjadinya infeksi. Contoh lain, pengobatan yang tidak sesuai dengan syarat keamanan dan keefektifan adalah obat-obatan tradisional yang mengandung bagian tubuh hewan seperti cakar harimau atau cula badak. Obat-obatan ini umumnya memiliki klaim dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker, diabetes, dan stroke. Namun sebenarnya obat-obatan ini tidak akan memiliki khasiat apapun karena zat utama yang ada di dalamnya adalah zat yang umum ada di rambut dan kuku manusia dan tidak akan memiliki efek medis apapun jika dikonsumsi. Dan kemungkinan besar hanya akan mengakibatkan hewan-hewan ini semakin dekat menuju kepunahan. Agar kita dapat mengetahui dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa suatu obat atau terapi itu dapat menyembuhkan, pertama kita harus melakukan uji praklinis yang kemudian diikuti dengan uji klinis. Uji praklinis ini dilakukan di dalam laboratorium untuk menguji keamanan, khasiat, serta efektivitas dari suatu kandidat obat yang biasanya akan diuji kepada kultur sel atau kepada hewan uji. Jika keamanan khasiat serta efektivitas dari kandidat obat ini sudah dikonfirmasi oleh uji praklinis, kemudian dapat dilanjutkan ke uji klinis yang akan diuji kepada manusia atau pasien dengan penyakit tertentu. Tujuan dari uji klinis ini adalah untuk kembali menguji efektivitas, khasiat, serta keamanan dari kandidat obat, dan juga untuk mengamati apakah ada efek samping jika obat tersebut diaplikasikan kepada manusia. Karena bisa jadi ada suatu efek samping yang tidak dapat diamati pada hewan, dan baru akan muncul pada manusia. Uji klinis ini akan dimulai dari uji pada relawan sehat dalam jumlah kecil, yang kemudian akan dilanjutkan ke pasien dalam jumlah besar, bisa sampai 1.000 atau 3.000 pasien. Dan pada uji klinis ini akan dimulai pada dosis obat yang kecil, yang kemudian perlahan-lahan akan ditingkatkan ke dosis yang lebih besar, agar dapat diamati efek samping serta efektivitas dari obat tersebut. Sekarang coba kita lihat uji praklinis secara lebih detail. Misalnya kita ingin meneliti akar bajaka. Kita mengetahui bahwa akar bajaka ini diduga memiliki efek atau khasiat menyembuhkan kanker. Pertama kita ekstrak dulu akar bajakahnya, sehingga kita akan mendapatkan berbagai macam senyawa aktif yang memiliki kemungkinan berkhasiat menyembuhkan kanker. Kemudian senyawa-senyawa ini dapat kita uji pada kultur sel kanker untuk melihat senyawa manakah yang paling efektif dalam membunuh sel-sel kanker ini. Kemudian setelah kita mendapatkan senyawa kimia yang dapat membunuh sel kanker, kemudian dapat kita lanjutkan pada uji hewan. Hewan-hewan ini akan kita berikan sel kanker sehingga tumbuh di dalam tubuhnya, dan kemudian bisa kita lihat senyawa manakah yang dapat membunuh sel kanker pada hewan tersebut. Hewan yang dapat diuji atau digunakan umumnya adalah tikus atau mencit, atau bisa juga hewan lain seperti kera. Hasil uji praklinis ini kemudian akan dapat melihat apakah senyawa-senyawa tersebut bersifat aman, berkhasiat, serta efektif dalam menyembuhkan penyakit. Jika ketiga syarat ini sudah dipenuhi, kemudian senyawa ini akan dapat dilanjutkan ke uji klinis. Nah, sekarang coba kita lihat lagi akar bajaka yang cukup ramai diberitakan sebagai obat kanker pada awal tahun 2019.
Ramainya berita mengenai akar bajakah untuk digunakan sebagai obat kanker dimulai dari penelitian para siswa SMA yang pada akhirnya memenangi juara dunia. Para siswa ini menguji ekstrak akar bajakah pada 2 ekor mencit yang masing-masing sudah diinduksi untuk memiliki pertumbuhan tumor di dalamnya. Kemudian hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemberian akar bajakah menyebabkan tikus uji tersebut memiliki kelulus hidupan yang lebih lama dibandingkan dengan tikus atau mencit yang tidak diberikan ekstrak akar bajakah. Meskipun ini adalah penelitian yang sangat menarik, serta sangat layak untuk memenangi juara dunia, penelitian ini masih berada jauh di bawah standar yang umum ada pada uji praklinis. Pada uji praklinis, biasanya akan menggunakan puluhan bahkan ratusan ekor mencit yang akan dapat menguji keefektifan ekstrak ini secara lebih detail. Sebelum akhirnya akan dikonfirmasi bahwa ekstrak obat ini memang benar-benar bersifat efektif dan kemudian dapat dilanjutkan ke uji klinis. Namun hal ini tidak menghalangi berbagai berita untuk mengabarkan secara besar-besaran khasiat akar bajakah sebagai obat kanker dan juga tidak menghalangi munculnya berbagai macam produk yang diklaim dapat menyembuhkan kanker. Padahal agar dapat beredar luas, seharusnya obat-obatan ini harus melalui uji klinis terlebih dahulu. Sekarang coba kita lihat mengenai uji klinis. Proses uji klinis terdiri dari beberapa tahapan. Ada fase 0, fase 1, fase 2, dan fase 3. Pada fase 0 akan diuji farmakokinetik dari kandidat obat, atau bagaimana obat tersebut bergerak di dalam tubuh. Fase ini akan diuji pada 10 relawan sehat. Kemudian pada fase 1 akan diuji keamanan obat, yang akan meloloskan sekitar 70% dari seluruh kandidat obat yang melalui fase ini. Pada fase ini akan digunakan dosis yang sangat kecil, yang perlahan-lahan akan dinaikkan, yang akan diuji pada 20-100 relawan sehat. Jika kandidat obat tersebut lolos fase 1, akan melalui fase 2 yang akan menguji khasiat serta efek samping dari kandidat obat, yang akan meloloskan sekitar 33% dari kandidat obat. Pada fase ini, akan digunakan dosis normal atau dosis klinis yang akan diuji pada 100-300 pasien. Jika lolos, akan melalui fase 3 yang akan menguji efektivitas serta efek samping. Pada fase ini juga akan digunakan dosis normal, hanya saja akan diuji pada pasien yang lebih banyak, yaitu sekitar 300-3.000 pasien. Obat yang akan dapat selesai melalui fase 3, jumlahnya akan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kandidat obat yang memasuki fase 1, yaitu sekitar 6% saja. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mendapatkan obat yang dapat melalui seluruh proses uji klinis. Karena kandidat-kandidat obat ini bisa jadi tidak memiliki keamanan yang cukup tinggi atau memiliki khasiat yang terlalu lemah, sehingga tidak dapat lolos melalui seluruh tahapan uji klinis. Proses uji klinis ini juga akan memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 10 tahun, karena uji klinis ini akan memerlukan proses uji pada pasien yang jumlahnya sangat banyak, sementara penyakit tertentu yang ingin diuji pada kandidat obat ini bisa jadi jumlah pasiennya tidak terlalu banyak. Hal ini juga yang akan dihadapi pada proses pengembangan obat-obatan untuk COVID-19 yang akan dapat memakan waktu cukup lama. Meskipun saat ini, karena kedaruratannya, proses uji klinis untuk obat-obatan COVID-19 prosesnya dipercepat sehingga kita akan dapat mendapatkan obat ini dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan obat-obatan lainnya. Jika kandidat obat tersebut sudah lolos uji praklinis dan uji klinis, kandidat obat tersebut akan dapat didaftarkan ke agensi seperti FDA di Amerika Serikat, European Medicines Agency di Uni Eropa, atau Badan POM di Indonesia, agar mendapatkan izin edar dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit pada pasien. Namun bagaimana dengan jamu dan juga obat-obatan tradisional lainnya yang sudah selama ratusan tahun diketahui dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit? Obat-obatan tradisional ini sudah digunakan bahkan tanpa adanya uji klinis maupun praklinis untuk membuktikan khasiat mereka. Jadi apakah kita dapat meletakkan jamu dan obat tradisional setara dengan obat-obatan yang telah melalui proses uji klinis serta praklinis? Obat-obatan tradisional memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan obat-obatan yang telah melalui proses penelitian. Yang pertama adalah pada senyawa aktifnya, kemudian pada dosisnya, dan yang terakhir adalah pada klaim. Sebagian besar obat-obatan tradisional belum benar-benar diketahui apa senyawa aktif yang menghasilkan khasiat yang dihasilkannya. Karena bahan-bahan obat seperti jahe dan juga ramuan-ramuan lainnya itu kemungkinan akan memiliki berbagai macam senyawa aktif yang berperan pada khasiat yang dihasilkannya.
Kemudian kelemahannya adalah dosis. Bahan-bahan alami seperti jahe ataupun obat-obatan lainnya itu akan memiliki kandungan zat aktif yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana bahan-bahan tersebut didapatkan atau ditumbuhkan. Pada suatu waktu mungkin konsentrasi senyawa aktifnya akan tinggi dan di waktu lain konsentrasinya mungkin akan rendah. Dan kalau sampai senyawa tersebut berada pada dosis yang tidak tepat, mungkin akan menghasilkan khasiat yang kurang konsisten. Yang terakhir adalah klaim. Seringkali obat-obatan tradisional ini memiliki klaim yang terlalu dibesar-besarkan. Meskipun sebenarnya obat-obatan ini memang memiliki suatu khasiat, misalnya menyembuhkan penyakit seperti diare ataupun demam, namun seringkali obat-obatan tradisional ini mendapatkan klaim yang terlalu besar, bahkan sampai bisa menyembuhkan kanker atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Dan hal-hal inilah yang menyebabkan obat-obatan tradisional ini lebih lemah atau kurang diandalkan jika dibandingkan dengan obat-obatan yang telah melalui proses penelitian. Namun, obat-obatan tradisional telah lama dijadikan sebagai inspirasi atau bahan dasar dari proses penelitian serta penemuan obat baru. Contohnya adalah penelitian pada tanaman Artemisia annua yang telah digunakan sebagai teh obat tradisional di Cina untuk mengobati demam. Dari tanaman ini didapatkan senyawa yang dapat digunakan untuk mengobati malaria. Senyawa ini adalah zat yang bernama artemisinin yang sudah terbukti efektif dapat menyembuhkan atau menangani malaria. Dan senyawa ini juga sudah dibuat senyawa versi semisintetiknya yang dapat diproduksi secara massal sehingga dapat menghasilkan obat malaria dalam kuantitas yang sangat banyak dan harga yang relatif murah. Digunakannya artemisinin sebagai bahan dasar untuk produksi obat malaria adalah bukti bahwa obat-obatan tradisional memiliki tempat di dunia medis modern. Karena obat-obatan tradisional itu dapat diteliti lebih lanjut untuk menghasilkan obat-obat baru atau bisa menghasilkan khasiat yang lebih konsisten dan juga dapat diperhitungkan dengan lebih tepat dibandingkan dengan versi tradisionalnya. Dan jika obat-obatan tradisional itu sudah diteliti dengan baik, maka akan dapat digunakan untuk berbagai macam terapi dengan tingkat keyakinan serta keamanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan tradisionalnya. Namun saat ini masih ada banyak sekali obat-obatan yang belum atau tidak terbukti keamanan serta keefektifannya. Obat-obatan ini masih sangat minim data atau bukti keilmiahannya, namun memiliki klaim yang sangat bombastis, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, meskipun sebenarnya tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Karena itu, kita harus sangat teliti dan juga dapat memilih berita mana yang dapat dipercaya. Terutama jika berita tersebut berasal dari sumber yang kurang dapat dipercaya, serta tidak menyertakan bukti-bukti ilmiah yang mendukung klaim dari obat tersebut. Karena kalau kita sampai salah memilih obat, hal minimal yang kita dapatkan adalah kita tidak mendapatkan manfaat dari obat tersebut. Paling buruk, obat-obatan tersebut justru akan menyebabkan masalah serta bahaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan tidak mengkonsumsi obat tersebut. Demikian video saya mengenai proses penemuan obat. Silahkan like videonya jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan subscribe di channel saya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekian dari saya Arsa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.